melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini, saat ini, pemerintah Republik Indonesia akan mengumumkan tentang status FPI atau Front Pembela Islam sebagai organisasi. Untuk mengumumkan ini, pemerintah hadir 10 pejabat yang terkait dengan ini semua. Pertama, saya sebagai Menko Polhukam. Lalu di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Mungkin lebih bagus Pak ketika sebut namanya maskernya dibuka 3 detik. Biar kelihatan asli, jangan-jangan diwakili, kita nggak tahu. Profesor Tito Karnavian, oke, bisa dipersangkakan. Berikutnya di sebelah kiri saya hadir Bapak Kepala BIN, Bapak Budi Gunawan, Profesor Budi Gunawan. Kemudian ada Menkumham, Profesor Dr. Yasona Hamunanan Lauli. Oke. Kemudian Bapak Menkominfo Doni Plate. Kemudian ada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. S.P. Burhanuddin. Kemudian ada Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI. Kemudian Kepala KSP Jenderal Purnawirawan Dr. Hadi Muldoko SIP. Kemudian ada Kepala BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Ahmad. Kemudian ada Kepala PPATK Dr. Dian Ediana Lai. Lalu di sini juga kita didampingi nanti oleh Pak Wamenkumham yang akan membacakan pesan. Saya ingin menyampaikan hal-hal seperti itu, bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013
tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada, terhitung hari ini. 4. Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menko, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 220/4780 tahun 2020, nomor M.HH/14.HH05.05 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB-3/12 angka Romawi 2020, nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menimbang A. Bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa isi anggaran dasar Front Pembela Islam bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. Memutuskan, menetapkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Kesatu,
menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum. Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Front Pembela Islam. Wallahu ala ma naqulu syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tantang mereka untuk berat kewajiban. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai mobil, kita pakai mobil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. Tujuh alat bekas berat di kota Bogor. Polisi lari, tentara lari, berikuan partisan mati siapa? Mereka lari ke bilik-bilik, ke pusat. Teriak-teriak, minta tolong orang Indonesia, minta damai ke pemerintah pusat. Biasa. orang pulang nanti ada